Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang naskah akademik. Baik, ada di mahasiswa yang saya banggakan. Kalau menurut Prof. Jimli Asidik, ada 3 jenis naskah kaitannya dengan aturan perundang-undangan. Yang pertama, ada yang disebut dengan naskah akademik, ada naskah politis, dan ada naskah hukum. Nah, kalau kita bicara naskah akademik itu kan disusun sebagai hasil kegiatan yang bersifat akademis. Nah, karena bersifat akademis berarti sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, di mana tentu rasional, kritis, objektif, dan impersonal. Nah, setelah naskah akademik ini dibuat, disusun, lalu diserahkan ke lembaga yang berkewenangan membentuk aturan perundang-undangan, maka dia menjadi sebuah naskah politis. Naskah politis itu adalah naskah di mana naskah akademik itu atau akademik draft itu telah diputuskan oleh pemegang otoritas politik menjadi sebuah rancangan undang-undang, gitu ya, yang resmi. Jadi kalau sudah menjadi sebuah rancangan undang-undang yang resmi, maka sejak itu berubahlah status dari naskah akademik menjadi naskah politik atau political draft. Nah, kemudian setelah naskah rancangan undang-undang itu disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, maka selambat-lambatnya 30 hari harus ditandatangani oleh Presiden, dan bila tidak ditandatangani dinyatakan sah berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sejak saat itu naskah politis itu berubah menjadi naskah hukum. Jadi ada 3 jenis naskah menurut Prof. Jimli, ada naskah akademik, naskah politik, dan kemudian naskah hukum. Nah, kemudian kalau kita bicara naskah akademik, dasarnya menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan itu semua rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, dari Presiden, atau dari DPD itu harus disertai dengan naskah akademik. Itu bisa kita lihat di pasal 43 dari Undang-Undang 12 2011. Nah, kemudian bagaimana dengan peraturan daerah? Nah, peraturan daerah atau rancangan peraturan daerah itu disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik. Jadi itulah perintah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan itu harus disertai dengan naskah akademik, utamanya rancangan undang-undang. Tapi kalau peraturan daerah dikatakan bahwa disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik. Nah, naskah akademik ini tidak berlaku pada 3 hal. Jadi tidak berlaku bagi rancangan undang-undang mengenai 3 hal. Yang pertama, APBN, RAPBN, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Ya. Kenapa? Karena tentu RAPBN itu sesuatu yang sudah rutin dan kemudian sudah jelas apa tujuannya. Kemudian RAPBN itu setiap tahun dibahas. Yang kedua adalah penetapan Perpu menjadi undang-undang. Nah, itu kan peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu kan domainnya Presiden pada saat ada hal kegentingan yang memaksa. Nah, tidak perlu ada rancangan naskah akademik pada penetapan Perpu menjadi undang-undang. Yang ketiga, pencabutan undang-undang. Jadi pencabutan sebuah undang-undang atau pencabutan Perpu, ya, karena Perpu itu kan ujungnya juga adalah menjadi undang-undang atau dicabut. Nah, pencabutan undang-undang atau pencabutan Perpu ini tidak perlu dengan naskah akademik. Nah, kemudian selanjutnya ada di mahasiswa, karena harapannya tentu ya belajar mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki skill bagaimana bisa membuat sebuah naskah akademik terkait dengan sebuah aturan perundang-undangan, atau mungkin ada aturan yang menjadi contoh singkat, lalu kemudian kita akan kaji naskah akademiknya. Nah, pertama, apa pengertian naskah akademik?
tadi sudah disampaikan apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli, tapi naskah akademik itu adalah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi itu lahir dari sebuah hasil penelitian terhadap suatu masalah tertentu, dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengenai peraturan atau pengaturan masalah tersebut dalam rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, rancangan peraturan kabupaten kota. Jadi peraturan daerah kabupaten kota. Jadi ada sebuah masalah yang boleh diatur di dalam rancangan undang-undang, di dalam Ramperda provinsi, Ramperda kabupaten kota, dan itu harus diteliti masalahnya, gitu. Sehingga kemudian tepat nanti pengaturannya, kira-kira seperti itu, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Jadi ada permasalahan hukum, ada kebutuhan hukum dari masyarakat yang kemudian mengharuskan dibuatnya sebuah undang-undang atau peraturan daerah. Itu harus disertai dahulu dengan sebuah penelitian terhadap masalah tersebut, ya, sehingga pengaturannya tentu menjadi tepat. Kemudian apa gunanya naskah akademik itu? Yang pertama, sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Jadi dia acuan atau referensi di dalam penyusunan dan pembahasan. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba-tiba peraturan perundang-undangan itu ditetapkan, tapi tentu melalui sebuah proses penelitian awal, dan itu termuat di dalam rancangan di dalam naskah akademik. Yang kedua, naskah akademik itu juga mengarahkan ruang lingkup materi muatan. Nah, jadi selain sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan, juga diharapkan menjadi pengarah di dalam ruang lingkup materi muatannya. Jadi kan setiap rancangan peraturan perundang-undangan, setiap peraturan perundang-undangan itu memiliki materi muatan, ya, dan bagaimana materi muatan itu lingkupnya tentu diarahkan oleh naskah akademik yang ada. Kemudian apa tujuannya? Apa tujuannya itu naskah akademik? Ya. Pertama, merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta cara mengatasi permasalahan tersebut. Jadi merumuskan permasalahan, karena kan tentu ada banyak masalah. Bagaimana menemukan masalah itu, lalu kemudian apa solusi penyelesaian masalah itu menjadi tujuan dari naskah akademik. Kemudian yang kedua adalah merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi. Jadi apa permasalahan hukum yang dihadapi, dirumuskan itu di dalam naskah akademik sebagai alasan pembentukan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Jadi ya tentu sebuah aturan perundang-undangan itu dibuat karena ada permasalahan hukum. Nah, sehingga kemudian naskah akademik itulah yang kemudian memuat tentang permasalahan hukum yang dihadapi. Nah, sebagai dasar hukum penyelesaian solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi menjadi dasar hukum di dalam penyelesaian atau solusi di dalam permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, ini saya pikir yang utama adalah bahwa naskah akademik itu merumuskan pertimbangan atau landasan. Ada 3 hal di situ. Pertama, landasan filosofisnya, yang kedua landasan sosiologisnya, yang ketiga landasan yuridisnya. Jadi apa landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari pembentukan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Nah, kemudian yang keempat, merumuskan sasaran yang akan diwujudkan. Jadi sasaran yang akan diwujudkan. Yang kedua, ruang lingkup pengaturan, ruang lingkupnya. Yang ketiga, jangkauannya. Yang keempat, arah pengaturan di dalam rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Jadi 4 ini, merumuskan sasarannya, ruang lingkupnya, jangkauannya, dan arah pengaturannya. Baik. Nah, bagaimana sistematikanya? Nah, ini adik-adik bisa lihat beberapa contoh naskah akademik. Nanti kita akan diskusi naskah akademik yang mungkin dianggap kenapa aturan itu tidak berjalan dengan baik. Bisa jadi karena naskah akademiknya mungkin tidak kuat atau tidak sesuai.
Nah, kalau kita bicara sistematika itu ada 4-5 bagian biasanya. Pertama, tentu ada judulnya rancangan aturan perundang-undangan itu, naskah akademik dari rancangan aturan perundang-undangan tersebut. Yang kedua ada kata pengantar. Nah, yang ketiga ada daftar isi. Nah, di daftar isi inilah kemudian berisi pokok-pokoknya. Bab 1 pendahuluan, bab 2-nya kajian teoritis dan praktik empirisnya. Kemudian yang ketiga, bab 3-nya evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Ya, karena kan ya kita tahu bahwa sebuah aturan perundang-undangan itu bisa saja berhubungan dengan yang lainnya. Kemudian tentu tidak boleh bertentangan itu yang namanya aturan perundang-undangan antara aturan perundang-undangan yang satu dengan aturan perundang-undangan yang lain. Apalagi kalau aturan perundang-undangan itu lebih tinggi tingkatannya, tidak boleh bertentangan. Karena kalau bertentangan itu pasti akan dilakukan judicial review, ya, rawan untuk dibatalkan bagian per bagian atau mungkin dibatalkan secara keseluruhan. Bab 4 itu landasannya, landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridisnya. Bab 5 itu berisi jangkauan, arah pengaturan, ruang lingkup materi muatan. Ya. Bab 6 penutup. Nah, lalu ada daftar pustaka, lalu kemudian ada lampiran. Apa lampirannya? Lampirannya adalah rancangan peraturan perundang-undangan tersebut. Ya, itulah sistematikanya. Nah, mari kita lihat terkait dengan landasannya. Jadi, pertama filosofis. Jadi sebenarnya kalau kita bicara landasan filosofis itu berarti kita bicara tentang pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa aturan perundang-undangan yang dibentuk itu pertama mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tahu bahwa Pancasila itu dasar negara. Pancasila dasar negara itu artinya bahwa ya materi muatan aturan perundang-undangan itu tidak boleh kemudian bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, atau dikatakan Pancasila sumber dari segala sumber hukum. Nah, nilai-nilainya itu kemudian harus terinfiltrasi ke dalam seluruh norma-norma yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah landasan konstitusional, hukum tertinggi di Indonesia dalam konteks hierarki aturan perundang-undangan, sehingga itu menjadi landasan utama, itu yang menjadi acuan utama untuk merumuskan aturan yang lebih rendah tingkatannya. Ya. Pembukaan itu pokok kaidah fundamental, di mana tentu pembukaan itu memuat di dalamnya ada tujuan negara, ada cita-cita negara. Nah, diharapkan bahwa aturan perundang-undangan itu menjadi alat, menjadi instrumen, menjadi sarana untuk apa? Untuk bisa mencapai cita-cita dan tujuan negara. Kemudian kalau kita bicara landasan sosiologis, nah apa itu landasan sosiologis? Merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa aturan perundang-undangan itu dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek. Jadi bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek? Menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan, masalah, dan kebutuhan masyarakat atau negara. Ingat, jadi Cicero mengatakan ubi societas ibi ius. Nah, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Supaya apa? Supaya kemudian tidak terjadi yang dibilang Hobbes, homo homini lupus. Jadi bisa jadi manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia yang lain, yang banyak menindas yang sedikit, yang mayoritas mengeksploitasi yang minoritas dan seterusnya. Sehingga boleh dikatakan bahwa hukum itu sebenarnya penting bagi masyarakat. Yang butuh hukum itu adalah masyarakat. Sehingga segala persoalan hidup masyarakat itu harus kemudian diatur dalam aturan perundang-undangan, sehingga ya interaksinya bisa menjadi tertib. Karena ya inti tujuan dari regulation itu adalah social order, terjadinya ketertiban sosial. Nah, kemudian landasan yuridis. Nah, kalau kita bicara landasan yuridis, sebenarnya landasan yuridis itu merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan itu dibentuk satu, untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum. Jadi ada permasalahan hukum atau kekosongan hukum. Ya, dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan dirubah atau yang akan dicabut. Jadi ya aturan itu kan tidak berdiri sendiri,
bisa saja kemudian terkait dengan aturan yang lain, bisa juga kemudian penghususan terhadap aturan yang lain, bisa juga untuk merubah karena mungkin aturan yang lainnya itu yang sebelumnya sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ingat, tujuan hukum itu kan ada 3. Pertama, untuk mewujudkan kebenaran, untuk mewujudkan keadilan, untuk mewujudkan kemanfaatan, dan untuk memberikan kepastian. Jadi ya, kepastian hukum dan rasa adil masyarakat, itulah yang menjadi landasan yuridisnya, mengisi kekosongan hukum dan mengatasi permasalahan hukum. Tentu di sini ada pertanyaan, apa sih itu yang dimaksud dengan permasalahan hukum? Nah, kalau kita bicara persoalan hukum yang terkait dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk. Jadi landasan yuridis itu sebenarnya menyangkut persoalan hukum tadi atau kekosongan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk aturan perundang-undangan yang baru. Yang mana itu yang disebut persoalan hukum? Bisa didiskusikan. Pertama, bisa saja peraturannya sudah ketinggalan. Nah, ketinggalan artinya ya tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Ya, karena kan hukum itu mesti bisa mengatur dinamika perkembangan zaman ya, karena masyarakat itu kan berkembang. Kemudian peraturan yang tidak harmonis tumpang tindih, aturan yang tidak harmonis tumpang tindih yang tidak mengacu kepada Stufen teori, jenjang hierarki aturan perundang-undangan itu mesti. Jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya itu lemah, karena kan tentu semakin tinggi hierarki aturan itu semakin kuat kedudukannya. Kemudian peraturannya telah ada tetapi tidak memadai, artinya ada bagian-bagian di dalam yang mungkin perlu dilengkapi atau ditambahkan. Yang kelima, ya kalau kita bicara persoalan hukum ini, peraturannya sama sekali yang belum ada. Jadi tidak boleh ada kekosongan hukum, karena kalau tidak berarti tidak bisa kita melakukan pengaturan. Dasar pengaturan itu adalah norma-norma yang ada, karena tidak ada sesuatu yang salah sebelum ada norma yang mengatakan bahwa itu salah. Baik, saya pikir itu adik-adik untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Nanti saya akan menyampaikan lagi materi-materi yang lain. Semoga Anda bisa menyimak dengan baik, lalu kemudian Anda tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.